Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bayu Meindrawan MSI selaku dosen mata kuliah Kimia Pangan, dan yang saya banggakan yaitu teman-teman kelas teknologi pangan yang satu perjuangan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa menjalani diskusi kita pada malam hari ini. Saya Siti Rofifa selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, di mana ada Caca Nandita Dewi, Tia Rinjani, Sipa Julia, dan Herul Mutakin. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi malam hari ini yaitu pembukaan, penyajian materi, dan penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan, marilah kita sama-sama membacakan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ke sesi penyajian materi. Untuk penyajian materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Caca Nandita Dewi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang peranan minyak dan lemak. Yang pertama, dilihat dari segi metabolisme gizi, peranan minyak dan lemak sangat penting karena minyak dan lemak itu merupakan sumber energi yang sangat penting dibutuhkan oleh tubuh. 1 gram karbohidrat dan 1 gram protein menyumbang sekitar 4 kilokalori, maka 1 gram lemak akan menyumbang 9 kilokalori pada proses oksidasi. Di samping itu, minyak dan lemak juga merupakan komponen penyusun semua sel dan lebih lanjut juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah, perlu diingat bahwa asam-asam lemak itu bersifat esensial, artinya mengingat peranannya yang sangat penting dan tubuh tidak dapat mensintesisnya, maka keperluannya harus dipenuhi melalui diet sehari-hari. Asam-asam lemak esensial ini akan diperlukan oleh tubuh, antara lain untuk sintesis hormon yang penting, yaitu prostaglandin. Yang kedua, peranan minyak dan lemak secara spesifik. Otak dan sel-sel syaraf juga mengandung sejumlah besar fosfolipid yang akan berperan besar dalam perkembangan dan fungsi otak dan sel syaraf. Minyak dan lemak juga merupakan pelarut yang baik dari vitamin-vitamin, baik itu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, yang ketiga, peranan minyak dan lemak dari segi pengolahan pangan. Minyak dan lemak juga mempunyai peranan yang penting. Penggunaan minyak goreng dalam proses pengolahan pangan merupakan salah satu contohnya. Selain sebagai medium penghantar panas, minyak goreng juga akan memberikan cita rasa dan tekstur yang khas atas produk goreng. Tidak hanya itu, minyak dan lemak juga merupakan bahan mentah utama untuk produk-produk pangan tertentu, misalnya saus salad, mentega, margarin, dan produk-produk emulsi lainnya. Adapun peranan minyak dan lemak lainnya itu antara lain sebagai persediaan energi yang disimpan dalam jaringan adiposa, sejumlah tertentu lemak tubuh, kira-kira 18% dari berat tubuh untuk wanita dan 15-18% untuk pria adalah normal dan diinginkan. Sebagai sumber energi, baik dari tanaman maupun hewan, baik dalam bentuk cair maupun padat, memberikan lebih dari 2 kali lebih banyak energi dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Adapun peranan minyak dan lemak sebagai regulator tubuh, karena lemak merupakan elemen esensial bagi membran tiap-tiap sel dan merupakan rekursor prostaglandin, maka pengambilan dan ekskresi nutrien
oleh sel dapat dikatakan diatur oleh lemak itu sendiri. Menurut sumber yang saya baca, pada tahun 1962, suatu senyawa mirip hormon yang mempunyai kemampuan menstimulir kontraksi otot polos dalam saluran darah diidentifikasi sebagai prostaglandin. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa lebih sedikit terdapat 6 macam prostaglandin dan semuanya itu disintesis dari asam arachidonat. Prostaglandin menunjukkan bermacam-macam fungsi, misalnya meningkatkan kehamilan, menginduksi kerja, menyebabkan keguguran yang spontan, mengatur transmisi impuls syaraf, dan mengatur tekanan darah. Nampaknya, prostaglandin disintesis dan digunakan pada jaringan yang satu untuk bekerja pada jaringan yang lain. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tia Rinjani. Kepada Tia Rinjani, saya persilahkan. Selanjutnya ada beberapa sumber minyak pangan nabati. Nah, sumber minyak pangan nabati yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, contohnya seperti minyak kelapa, minyak sawit dan minyak inti sawit, dan minyak jagung, serta masih banyak lainnya. Salah satunya adalah minyak kelapa. Minyak kelapa ini mengandung sekitar 93% asam lemak jenuh, di mana asam laurat yaitu sekitar 53%, hanya sekitar 8% saja asam lemak tak jenuh, yaitu asam oleat sekitar 7% dan asam linoleat sekitar 1%. Nah, untuk minyak sawit dan minyak inti sawit ini mempunyai kandungan asam lemak jenuh sekitar 38-60% dan sekitar 44-65 asam-asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak tidak jenuh utamanya adalah asam palmitat dan asam lemak tidak jenuh utama adalah asam oleat, yaitu sekitar 38-50% dan linoleat sekitar 5-14%. Untuk minyak jagung ini banyak mengandung asam lemak tak jenuh, yaitu sekitar 87%. Asam lemak tak jenuh utama adalah asam linoleat sekitar 56% dan asam oleat sekitar 29%. Asam lemak jenuh sekitar 13%, yaitu asam palmitat sekitar 11% dan asam stearat sekitar 3%. Tentunya masih banyak lagi ya beberapa sumber minyak pangan nabati selain yang saya sebutkan tadi. Untuk itu materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya kepada Sipa Julia. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada minyak kedelai. Di dalam minyak kedelai ini ada sekitar 85%-nya adalah asam lemak tak jenuh, terutama asam linoleat sekitar 53% dan asam oleat sekitar 25%. Asam lemak jenuh umumnya juga merupakan asam lemak rantai panjang, yaitu asam palmitat sekitar 9% dan asam stearat sekitar 5%. Selanjutnya ada minyak wijen. Asam lemak dari minyak wijen adalah asam arakidat sekitar 5,12%, asam faksenik 2,71%, asam palmitat 14,52%, asam elaidat sekitar 43,57%, dan asam linoleat sekitar 21,64%. Yang terakhir ada minyak almond. Komponen asam lemak pada minyak almond yaitu asam oleat, asam linoleat, asam palmitat, ada juga asam stearat, dan asam palmitoleat. Di asam oleat ini ada sekitar 56,64 sampai 64,3%. Di asam linoleat ini ada sekitar 24,57 sampai 29,8%. Di asam palmitat ada 7,22 sampai 8,60%. Di asam stearat ada 2,45 sampai 3,57%. Dan yang terakhir ada di asam palmitat, palmitoleat
ada sekitar 0,56 sampai 0,74%. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Herul Mutakin. Sumber lemak pangan atau hewani. Yang pertama, lemak susu. Terdiri dari sekitar 29-32% asam lemak tak jenuh tunggal, 2-4% asam lemak tidak jenuh jamak, dan 62-69% asam lemak jenuh. Sekitar sepertiga dari asam-asam lemak jenuh adalah asam-asam lemak berantai pendek dan terutama terdiri dari asam butirat, berkisar 3% dari keseluruhan lemak susu. Berikutnya lemak sapi, mengandung sekitar 60% asam lemak jenuh dan asam lemak jenuh rantai panjang, sekitar 27% asam palmitat dan 13% asam stearat. Selanjutnya lemak ikan, memiliki asam lemak esensial diberi ikatan tidak jenuh ganda atau polyunsaturated fatty acids seperti asam linoleat 8:3, asam lemak eicosapentanoat atau EPA 10:5, dan asam decosaheksanoat DA22:6, serta asam arakidonat 20:4. Yang terakhir yaitu lemak ayam. Dari sekian banyak zat yang berasal dari sumber hewani, lemak ayam terkenal tinggi akan asam linoleat, asam omega 6. Tingkat asam linoleat adalah antara 17,9% dan 22,8%. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Siti Rofifah. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang sifat fisika kimia minyak dan lemak. Jadi di dalam bahan pangan itu, minyak dan lemak mempunyai peranan yang sangat penting. Baik itu dalam menentukan cita rasa ataupun tekstur dan juga konsistensi suatu produk pangan. Nah, untuk mendapatkan gambaran tersebut, sehingga kita itu harus mempelajari sifat fisika dan kimia terlebih dahulu pada minyak dan lemak tersebut. Adapun sifat fisika kimia pada minyak dan lemak yaitu yang pertama ada isomerisme. Ya, jadi isomerisme cis-trans atau isomerisme geometrik atau isomerisme konfigurasi adalah suatu bentuk stereoisomerisme yang menjelaskan orientasi gugus-gugus fungsi dalam sebuah molekul. Namun secara umum, isomer ini mempunyai ikatan rangkap yang tidak dapat berputar. Jadi terdapat dua bentuk isomer cis-trans, yaitu cis dan trans. Jadi ketika gugus substituen berorientasi pada arah yang sama, diastomer ini disebut cis, sedangkan ketika substituen berorientasi pada arah yang berlawanan, diastereomer disebut sebagai trans. Contoh yang menunjukkan isomerisme cis-trans adalah 2-butena. Selanjutnya yaitu ada hidrolisis. Hidrolisis secara sempurna satu molekul triasilgliserol menghasilkan satu molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Sehingga reaksi ini akan semakin cepat terjadi pada suhu dan tekanan yang lebih tinggi, terutama jika air di dalam sistem reaksi cukup berlebih. Dan jadi reaksi hidrolisis ini akan semakin cepat terjadi pada suhu dan tekanan yang lebih tinggi. Reaksi ini merupakan reaksi yang sangat penting pada proses penggorengan, di mana suhu penggorengan sangat tinggi, sekitar 170 sampai 180 derajat Celcius. Dan produk pangan yang digoreng banyak mengandung air. Selanjutnya ada saponifikasi atau penyabunan.
Sifat kimiawi yang penting dari minyak dan lemak adalah berhubungan dengan penyabunan. Jadi proses penyabunan tidak lain adalah hidrolisis lemak dan minyak dengan menggunakan basa yang menghasilkan campuran sabun atau garam dari asam lemak dan gliserol seperti terdapat pada gambar 4.17 ya. Di modul kita bisa lihat. Jadi triacylglycerol adalah suatu ester yang dapat dipecah dengan adanya basa seperti NaOH ataupun CaOH2. Dengan reaksi penyabunan ini atau disebut dengan penambahan basa, maka asam lemak akan dibebaskan dari triacylglycerol untuk kemudian dapat diidentifikasi lebih lanjut. Nah, jadi bilangan penyabunan ini dapat digunakan sebagai indeks tentang berat molekul rata-rata dari asam lemak penyusun triacylglycerol. Selanjutnya yaitu ada oksidasi. Reaksi oksidasi minyak dan lemak terjadi pada ikatan terangkap seperti kita lihat atau bisa diilustrasikan pada gambar 4.18. Pada suhu ruang biasa. Namun, umumnya reaksi ini merupakan reaksi dengan proses yang lambat. Sehingga reaksi ini juga semakin dipercepat dengan adanya kontak dengan metal. Pada awal reaksi ini berjalan lambat dan konstan. Periode ini disebut sebagai periode induksi. Setelah periode induksi terlampaui, maka reaksi oksidasi akan tercapai fase yang kedua, di mana laju reaksi meningkat dengan sangat cepat. Penelitian secara lebih seksama atas proses oksidasi lemak ini menunjukkan bahwa reaksi oksidasi minyak dan lemak ini juga dikatalisis oleh senyawa-senyawa yang menghasilkan gugus radikal bebas. Adapun mekanisme reaksinya yaitu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tahap inisiasi. Yang kedua ada tahap propagasi. Yang ketiga yaitu tahap terminasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi ini merupakan reaksi penting pada proses pengolahan minyak makan. Pada dasarnya, reaksi hidrogenasi adalah reaksi penambahan hidrogen pada ikatan terangkap sehingga menjadi ikatan tunggal jenuh. Seperti terlihat pada gambar di modul yaitu pada 4.19. Reaksi hidrogenasi ini diperlukan untuk meningkatkan stabilitas minyak, khususnya meminimalkan kemungkinan terjadinya reaksi oksidasi asam-asam lemak tidak jenuh. Misalnya yaitu asam linolenat. Oksidasi asam-asam lemak tidak jenuh akan menghasilkan flavor yang menyimpang yang biasa disebut sebagai proses ketengian atau rancidity. Selain itu, proses hidrogenisasi juga memungkinkan dilakukannya perubahan minyak cair menjadi lemak yang padat atau semi padat karena meningkatnya tingkat kejenuhannya. Nah, jadi teman-teman itulah salah satu sifat kimia pada minyak dan lemak, yaitu ada 6 ya, sudah kita bahas tadi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Demikian tadi rangkaian diskusi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat dimengerti, dan apabila ada kekurangan dari kelompok kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.